mungkin jaringannya masih agak ini. Jadi ini tentang ICC ya, International Criminal Court ya. Ibu anggap sudah selesai ya asas untuk sumber hukum Mas Ibu. Sumber hukum pidana internasional mulai dari perjanjian sampai dengan doktrin ya, perjanjian, kebiasaan, kemudian jurisprudens, prinsip hukum umum yang patut, dan terakhir adalah doktrin ya. Jadi itu Ibu anggap sudah selesai. Maka kalian baca aja nanti ya sumber hukum pidana internasional, dia sama dengan sumber hukum internasional ya. Jadi sama, hanya saja nanti kan perbedaannya dia di kasusnya dia pidana internasional itu berbeda dengan kasus-kasus hukum internasional gitu ya. Udah dengar ya suara Ibu? Masih putus-putus, Bu. Ya, mungkin karena jaringan mungkin ya. Nanti jaringan internetnya udah full. Ya udah, kita lanjutkan aja ya. Hari ini untuk materinya tentang ICC, International Criminal Court ya. Jadi untuk ICC ini dia merupakan internasional ya. Jadi ICC ini memiliki kewenangan untuk mengadili hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM biasanya, hak asasi manusia ya. Dan kebanyakan seperti itu, walaupun dia memang sebenarnya mahkamah pidana internasional, tapi dia lebih banyak untuk mengenai HAM ya, mengadili kasus-kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia ya. Nah, ICC sendiri dia ada atau berdiri itu di tahun 2002 dengan pembentukan itu dari Statuta Roma. Jadi dasar pembentukan daripada ICC ini adalah Statuta Roma di tahun 2002. Kemudian ICC ini sendiri dia berada di Den Haag ya, atau Belanda ya. Jadi ICC wilayah atau mahkamah ini berada di daerah negara Belanda ya. Ya. ICC ini dia disebut dengan badan peradilan independen yang memiliki yurisdiksi terhadap individual yang diduga melakukan genocide, kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang. Jadi itu adalah genocide, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga kejahatan perang ya. Jadi ICC ini memiliki yurisdiksi itu untuk individu yang diduga melakukan pelanggaran HAM ya. Itulah daripada ICC atau International Criminal Court ya. Nah, kemudian ICC sendiri dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 2002 ya. Pada pasal 5 ayat 1 Statuta Roma ini dijelaskan tentang kewenangan ICC. Yang seperti itu katakan tadi, dia mengadili individu yang diduga melakukan pelanggaran HAM, baik kejahatan genocide, kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi perang ya. Nah, kemudian di pasal 11 ayat 1-nya juga di Statuta Roma ya, itu dijelaskan bahwa ICC juga memiliki kewenangan mengadili kejahatan yang terjadi di wilayah negara pihak Statuta Roma 2002 atau kejahatan yang dilakukan oleh warga negara pihak di luar, Pak. Ya. Dia mengadili di wilayah negara pihak Statuta Roma dan juga kejahatan yang dilakukan oleh warga negara yang meratifikasi Statuta Roma. Jadi Statuta Romanya diratifikasi dulu sesuai dengan internasional ya, harus meratifikasi perjanjian, konvensi atau statuta dari negara-negara lain ya, baru bisa kita ikut dalam konvensi atau statuta atau perjanjian tersebut gitu ya. Jadi memang pihak negara yang mengikuti Statuta Roma ini dengan warga negaranya bisa dia diadili di ICC jika sudah meratifikasi Statuta Roma di 2002 ini ya, tentang International Criminal Court. Sampai sini ya. Kemudian negara yang non pihak atau yang tidak meratifikasi Statuta Roma ini dapat membuat deklarasi untuk menerima yurisdiksi ICC untuk perkara yang terkait. Jadi kalau kita lihat untuk masalah Palestina, misalnya, kenapa Palestina itu tidak bisa dinaikkan ke ICC? Ya. Sementara itu kan kejahatan kemanusiaan. Nah, memang Israel sendiri dia tidak meratifikasi Statuta Roma ini, negara Israel. Ya. Jadi sulit untuk bisa mengklaim atau membawa Israel ini ke ICC. Padahal memang sudah jelas bukti bahwa Israel itu melakukan kejahatan kemanusiaan. Ya. Tapi Israel tidak meratifikasi Statuta Roma, maka keputusannya itu ada pada PBB. Bagaimana negara yang melakukan kejahatan manusia itu bisa dinaikkan ke ICC. Ya. Nah, masalahnya di PBB juga memutuskan ya 5 negara besar ya, Amerika, China, kemudian Inggris, Australia, dan Prancis ya, tidak menyetujui hal tersebut atau untuk menaikkan case Israel ini ke ICC. Maka sampai sekarang memang sulit ya, untuk mengadili Israel, memang sudah jelas melakukan
melakukan genocide ya, dan juga kejahatan kemanusiaan terhadap Palestina karena memang negara tersebut tidak meratifikasi Statuta Roma. Ya. Nah, kemudian negara yang non-pihak yang Ibu katakan tadi atau yang tidak meratifikasi Statuta Roma itu dia boleh membuat deklarasi untuk menerima yurisdiksi ICC. Ya, jadi kalau negara yang tidak meratifikasi dan membutuhkan ICC ini dia bisa melakukan deklarasi. Ya. Oke, kemudian untuk pelaksanaannya sendiri, ya di dalam ICC itu juga dia ada mahkamahnya, ya ada hakimnya, kemudian ada jaksanya, ada lawyernya, ya dan juga ada pasti terduga. Nah jadi terduga atau tersangkanya ya. Jadi yang di ICC itu sama seperti pengadilan-pengadilan lainnya, ya yang dia itu memang memiliki yang namanya majelis ya, majelis baik hakim dan jaksa dan seterusnya. Ya. Nah majelis-majelis ini juga tidak sembarang dipilih, akan ada ujiannya atau ada cara untuk bisa menjadi hakim pada ICC ini ditentukan oleh PBB juga seperti itu ya. Dan memang karena dia berada yurisdiksinya itu di Belanda, ya, maka Belanda lah yang lebih banyak berwenang untuk menentukan hakim-hakim di ICC ini. Ya. Nah, nanti bisa kalian baca lebih lanjut ya tentang ICC ini pada buku-buku referensi dan jurnal lainnya. Ya. Nah kemudian di dalam yurisdiksi ini ya, yurisdiksi ICC ini kan berlaku di tahun 2002 ya, Statuta Roma 2002. Nah bagaimana kasus-kasus kalau dia sebelum tahun 2002? Ya misalnya kasus-kasus di tahun-tahun 60-an atau tahun 40-an ya, yang belum ada Statuta Roma ini, bagaimana cara bisa mengangkatnya? Ya. Nah, kita kan ada asas retroaktif dan asas non retroaktif. Begitu juga di dalam pengadilan HAM gitu ya, ada asas retroaktif dan non retroaktif. Artinya asas yang tidak dapat berlaku mundur ya, asas non retroaktif gitu ya. Nah dalam pengadilan HAM kita juga seperti itu, ada asas yang tidak dapat berlaku mundur. Jadi bagaimana kasus-kasus yang dia itu terjadinya? Sebentar ya. Itu terjadi di tahun 2002 ya, sementara ada asas retroaktif dan non retroaktif ya. Maka kalau dia kasus di bawah 2002 ya, alternatifnya yaitu melakukan penegakan hukum lainnya. Ya. Jadi melakukan penegakan hukum lainnya yaitu dengan melakukan penuntutan oleh sistem hukum nasional atau pembentukan peradilan internasional yang bersifat ad hoc atau penuntutan oleh negara lain. Jadi memang di bawah 2002 kes-kes pelanggaran-pelanggaran HAM atau kasus pidana internasional dia tidak dapat dibawa ke ICC ya, karena ada asas retroaktif, tidak dapat berlaku surut ya. Jadi memang tidak dapat gitu untuk kasus-kasus 2002 nggak bisa dibawa ke ICC ya. Oleh karenanya maka alternatif lainnya dilakukanlah yang namanya penuntutan lain atau penuntutan yang dilakukan oleh negara yang dirugikan atau negara yang menjadi pihak korban, atau dibuat yang namanya peradilan internasional yang bersifat ad hoc ya, peradilan internasional yang bersifat ad hoc itu. Oke, mungkin sampai di situ dulu ya. Lihat pada off semua nih video, cuma si Hari aja yang on. Itu pun si Hari pun gelisah-gelisah juga deh. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan terkait dengan ICC ya, International Criminal Court. Ada yang ingin ditanyakan? Masih putus suara Ibu? Dea, dengar suara Ibu Dea? Dengar Bu, tapi dari tadi putus-putus, kadang hilang suaranya. Ya, mungkin jaringan ya. Padahal ini semua sudah Ibu on-kan ya. Oke lah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi International Criminal Court ICC. Silakan. Tidak ada, Pak. Akhir ini ya, International Criminal Court-nya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, ada. Baik, karena tidak ada yang bertanya, Ibu akan akhiri ya perkuliahan kita tentang International Criminal Court, tetapi minggu depan kita masih membahas tentang ICC ini ya, tentang International Criminal Court, masih kita bahas ya. Jadi minggu depan masih kita bahas ICC, dan minggu depan juga Ibu akan buat yang namanya tugas ya, belum ada tugas. Jadi ICC dan juga tugas minggu depan akan Ibu berikan, oleh karenanya dimohon kehadiran kalian di Selasa depan ya. Jadi kita masuk hari Selasa, setiap Selasa jam 5 ya. Iya, Bu. Ya, oke ya. Mungkin Ibu akhirin ya. Dan materi minggu depan masih tentang ICC. Ibu
Ibu harap coba dibaca ya materi tentang International Criminal Code ini. Karena kalau yang menjelaskan kalian nggak baca juga nanti kadang kurang nyambung gitu ya. Oke, baik. Yang baru mau masuk ini teman-teman. Baru masuk ya. Jadi minggu depan kita masih membahas tentang International Criminal Court ya ICC. Tadi Ibu baru bahas sedikit ya. Tapi karena mungkin gangguan jaringan, suara Ibu putus-putus kata teman kalian. Jadi kita lanjutkan minggu depan, Selasa depan ya. Masih dengan materi International Criminal Court ya. Dan beserta tugas. Jadi minggu depan Ibu akan kasih tugas juga ya. Tugas untuk hukum pidana internasional. Nah, untuk materi sebelumnya tentang definisi, tentang sumber hukum pidana internasional, Ibu harapkan sudah kalian baca ya. Jadi kan sebenarnya minggu lalu baru 3 yang Ibu jelaskan tentang perjanjian, asas yang patut, dan satu lagi kebiasaan ya kan. Kemudian jurisprudensi dan doktrin kan belum Ibu jelaskan. Jadi coba dibaca. Karena kita kendala di waktu juga, kalau terlalu berulang-ulang itu aja Ibu bahas, nggak dapat materi yang lain. Jadi dibaca ya sumber hukum pidana internasional dan tentang International Criminal Court ya ICC. Oke? Ya. Oke, gua nggak paham lah ya, walaupun soal itu putus-putus ya. Jadi minggu depan kita tugas ya, dan masih dengan ICC. Ibu akhiri mungkin ya perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa minggu depan lagi ya. Waalaikumsalam.